Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Novita Sari 176100042 akan menjelaskan beberapa materi analisis fungsional untuk memenuhi UTS mata kuliah analisis fungsional. Materi yang akan saya jelaskan diantaranya yang pertama yaitu definisi ruang metrik beserta contohnya. Kemudian yang kedua yaitu definisi himpunan buka, definisi himpunan tutup, definisi tutupan himpunan dan beserta contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu definisi ruang metrik lengkap dan definisi ruang metrik tidak lengkap dan contoh definisi ruang metrik tidak lengkap. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi metrik itu sendiri. Sebelum kita mempelajari ruang metrik, di sini ada definisi dari metrik, di mana metrik pada himpunan X merupakan fungsi, yang di sini saya simbolkan dengan D. Lah, D ini itu merupakan fungsi antara X cross X menuju bilangan real yang memenuhi syarat atau aksioma yang ada di bawah ini. Nah, syarat yang pertama yaitu jarak X ke Y itu sudah pasti nilainya positif. Makanya di sini tuh simbolnya itu lebih besar sama dengan 0 dan tidak mungkin jarak itu nilainya negatif. Kemudian syarat yang kedua yaitu dx, y sama dengan 0 jika dan hanya jika x sama dengan y. Karena di sini berbicara jika dan hanya jika, maka berlaku dua arah. Kalau dia jaraknya 0, maka x sama dengan y. Begitu juga sebaliknya, kalau x sama dengan y, pasti jaraknya 0. Kemudian syarat yang ketiga yaitu dx, y sama dengan dy, x untuk setiap x, y itu anggota x. Nah, ini itu disebut aksioma atau syarat simetri. Karena jarak antara titik x menuju titik y itu sama dengan jarak kalau dari y menuju x. Jadi, mau dibolak-balik itu hasilnya sama, gak ada perbedaan. Kemudian yaitu syarat keempat. Syarat keempat yaitu berlaku ketaksamaan segitiga. Nah, dari keempat aksioma atau syarat yang telah diketahui itu tadi, itu merupakan syarat suatu ruang dikatakan ruang metrik. Jadi, syarat dikatakan ruang metrik jika memenuhi 4 syarat itu tadi. Nah, sedemikian sehingga kita bisa tuliskan bahwa ruang metrik itu merupakan himpunan pasangan berurut X dengan matriks D dalam X gitu. Nah, itu tadi definisi dari metrik dan ruang metrik itu sendiri. Nah, yang pertama. Lanjut, supaya lebih jelas kita masuk ke dalam contoh ruang metrik. Nah, di sini diberikan fungsi dari R cross R ke bilangan real yang didefinisikan sebagai berikut. Fungsi P, Q itu nilainya 0 jika P sama dengan Q. Dan fungsi P, Q itu nilainya 2 jika P tidak sama dengan Q. Tunjukkan F merupakan metrik dan R, F merupakan ruang metrik. Selanjutnya akan kita buktikan dengan membuktikan 4 syarat atau aksioma yang sudah kita pelajari tadi. Akan ditunjukkan fungsi F itu memenuhi aksioma atau syarat M1 dengan cara ambil sembarang P, Q anggota R cross R dengan P sama dengan Q. P sama dengan Q, maka F P,
Q itu berdasarkan definisi. Jadi untuk semua P, Q anggota R cross R, P sama dengan Q, maka F P, Q itu sama dengan 0. Maka ini terbukti bahwa nilainya itu selalu positif. Maka M1 memenuhi. Kemudian kita akan menunjukkan atau membuktikan aksioma syarat M2 dengan cara ambil sembarang P, Q anggota R cross R dengan P tidak sama dengan Q. P tidak sama dengan Q, maka F P Q sama dengan 2 lebih besar 0. Maka F P Q lebih besar dari 0. Jadi untuk setiap P, Q anggota R cross R, P tidak sama dengan Q, maka F P, Q itu lebih besar 0. Kemudian akan ditunjukkan fungsi F memenuhi aksioma M3. Ambil sembarang P, Q anggota R cross R. Jika P sama dengan Q, maka F P Q sama dengan 0. Dan 0 sama dengan F Q P, sehingga F P Q sama dengan F Q P. Kemudian jika P tidak sama dengan Q, maka F P Q sama dengan 2 dan 2 sama dengan F Q, P, sehingga F P, Q itu sama dengan F Q, P. Nah, ini terbukti bahwa simetri, mau dibolak-balik hasilnya itu pasti sama. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa fungsi F itu memenuhi aksioma M4. Maka ambil sembarang P, Q, R anggota R cross R, di mana P sama dengan Q sama dengan R, maka F P, R itu sama dengan 0 kurang dari sama dengan 0 ditambah 0, sama dengan F P, Q ditambah F Q, R, maka F P, R kurang dari sama dengan F P, Q dijumlah F Q, R. Kemudian jika P tidak sama dengan Q dan P sama dengan R, maka F P, R sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2 ditambah 2, sama dengan F P, Q ditambah F Q, R. Maka F P, R itu kurang dari sama dengan F P, Q ditambah F Q, R. Kemudian P sama dengan Q dan P tidak sama dengan R, maka F P, R sama dengan 2 kurang dari sama dengan 0 ditambah 2, sama dengan F P, Q ditambah F Q, R. Maka F P, R itu kurang dari sama dengan F P, Q ditambah F Q, R. Kemudian jika P tidak sama dengan Q dan P tidak sama dengan R, maka F P, R sama dengan 2 kurang dari sama dengan 2 ditambah 2, sama dengan F P, Q ditambah F Q, R, maka F P, R kurang dari sama dengan F P, Q ditambah F Q, R. Jadi untuk setiap P, Q, R itu anggota R cross R, F P, R kurang dari sama dengan F P, Q ditambah F Q, R. Maka terbukti berlakunya ketaksamaan segitiga dan memenuhi aksioma atau syarat M4. Jadi F itu disebut suatu metrik. Terbukti F itu suatu metrik karena M1, M2, M3, dan M4 itu terbukti dan memenuhi. Dan berdasarkan M1, M2, M3, dan M4 itu terpenuhi, maka R, F itu dapat dikatakan sebagai himpunan pasangan berurut dengan F, di mana R dengan F itu disebut ruang metrik. Jadi F suatu metrik dan R, F merupakan ruang metrik.
materi selanjutnya yaitu himpunan buka. Nah, di sini definisi himpunan buka yaitu himpunan X subset R disebut himpunan buka jika untuk setiap X anggota G itu terdapat persekitaran V dari X sehingga V subsetnya G. Supaya lebih jelas, kita masuk ke dalam contoh himpunan buka. Nah, A di sini adalah himpunan bilangan real antara 1 sampai 4. Nah, apakah himpunan berikut itu merupakan himpunan buka? Akan dibuktikan, yaitu ambil sembarang X di A. 2 adalah titik interior di A. Karena ada delta lebih besar 0, yaitu delta sama dengan 1, sehingga berlaku persekitaran 2 sama dengan X anggota R, di mana X lebih besar 1 dan X kurang dari 3 subset A. Kemudian 3/4 adalah titik interior A. Sebab ada delta lebih besar 0, yaitu delta 3/4. Sehingga berlaku persekitaran 3/4 itu sama dengan X anggota R dengan X lebih besar 1 dan X kurang dari 3 subset A. Kemudian X lebih besar 1 dan X kurang dari 4 adalah titik interior A. Sebab ada delta lebih besar dari 0, yaitu delta min X min 1/4 min X, sehingga berlaku persekitaran X subset A. Dan X bukan anggota A, bukan titik interior A. Sebab semua delta lebih besar 0 itu selalu persekitaran X bukan subset A. Karena ada X anggota persekitaran X, tapi X bukan anggota A, himpunan semua titik interior dari A adalah integer A sama dengan X anggota R, di mana X itu lebih besar dari 1 dan X kurang dari 4. Jadi, himpunan A itu adalah himpunan buka dan terbukti. Selanjutnya yaitu himpunan tutup. Di sini definisi himpunan tutup yaitu himpunan F subset R disebut himpunan tutup jika F komplement sama dengan R komplement F itu merupakan himpunan buka pada R. Penyelesaian akan ditunjukkan supaya lebih jelas, kita masuk ke dalam contoh himpunan tertutup. Misalkan A, B itu anggota R, buktikan bahwa I sama dengan interval A, B adalah himpunan tertutup. Penyelesaian akan ditunjukkan I komplement itu himpunan terbuka jika dan hanya jika untuk setiap X anggota I komplement ada delta lebih besar 0. Sedemikian sehingga persekitaran X subset I komplement. Nah, ambil sembarang X anggota I komplement. Untuk setiap X anggota I komplement diperoleh X kurang dari A dan X lebih besar B. Sehingga untuk X anggota I komplement di mana X kurang dari A, maka menurut sifat trikotomi akan diperoleh A lebih besar dari 0, A sama dengan 0, dan A kurang dari 0. Sehingga jika A lebih besar dari 0, pilih delta sama dengan A min X lebih besar 0, maka diperoleh persekitaran X sama dengan 2X min A, subset min tak hingga, A subset I komplement.
Sedangkan jika A sama dengan 0, maka pilih delta sama dengan min X lebih besar dari 0, maka diperoleh persekitaran X 2X, 0 subset min delta, A subset I komplement. Jika A kurang dari 0, maka pilih delta sama dengan 1/n, n anggota n, maka diperoleh persekitaran X sama dengan X min 1/n, X ditambah 1/n subset min tak hingga, A subset I komplement. Jadi, untuk setiap anggota I komplement dan X kurang dari A, ada delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga persekitaran X itu subset I komplement. Jadi, I komplement itu himpunan terbuka. Dengan demikian, I himpunan tertutup. Selanjutnya yaitu materi tentang tutupan himpunan. Nah, di sini definisi tutupan himpunan yaitu interval dari semua titik anggota himpunan tersebut dan kumpulan titik-titik akumulasinya. Selanjutnya yaitu contoh tutupan himpunan. Contoh tutupan himpunan itu adalah contoh himpunan buka yang dijadikan himpunan tutup. Misal saya punya interval buka 1,4. Nah, interval itu adalah himpunan buka. Ini sudah saya jelaskan dan saya buktikan di penjelasan tadi yang di contoh himpunan buka. Dan interval buka 1,4 itu sudah terbukti bahwa termasuk himpunan buka. Kemudian, 1 adalah titik akumulasi dari interval 1,4. Karena untuk alfa lebih besar 0, untuk sekecil apapun bisa kita temukan bilangan 1 plus setengah alfa yang berada dalam interval 1,4. Nah, bilangan antara 1 dan 4 itu merupakan titik akumulasinya. Jadi, intinya itu tutupan himpunan itu himpunan buka yang diubah ke himpunan tutup, dan bedanya hanya di tanda kurung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang metrik lengkap. Nah, di sini definisi ruang metrik lengkap yaitu misalkan X, D itu ruang metrik. Kemudian X, D itu lengkap jika setiap barisan Cauchy, katakanlah di sini Xn di X itu konvergen di X. Jadi X, D itu disebut ruang metrik lengkap jika setiap barisan Cauchy di himpunan tersebut, maka dia konvergen di himpunan tersebut. Nah, dalam memahami ruang metrik lengkap ini, yang perlu dipahami yaitu barisan konvergen dan barisan Cauchy. Jadi, akan sedikit saya review tentang barisan Cauchy dan barisan konvergen. Nah, barisan Cauchy itu sendiri adalah misalkan barisan Xn merupakan barisan Cauchy di ruang matriks X, D, jika setiap epsilon lebih dari 0 itu terdapat suatu K elemen bilangan asli. Sehingga untuk setiap n, m yang lebih dari sama dengan K itu berlaku dxn, xm kurang dari epsilon. Atau bisa kita tuliskan dxn, xm itu konvergen ke 0 untuk nilai n, m menuju tak hingga. Atau bisa dituliskan lim n, m n menuju tak hingga dari dxn, xm itu sama dengan 0. Kemudian tentang barisan konvergen. Misal
misal X, D itu ruang metrik. Kemudian barisan XN di X itu atau barisan XN itu anggota X. Nah, dikatakan konvergen di X jika terdapat A elemen X, sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0 itu terdapat K elemen bilangan asli. Sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k itu berlaku dxn, a kurang dari epsilon. Atau dengan kata lain, dxn, a itu menuju 0 untuk nilai n menuju tak hingga. Atau bisa ditulis limit n menuju tak hingga dari dxn, a itu sama dengan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang metrik tidak lengkap. Nah, di sini definisi ruang metrik tidak lengkap yaitu misal X, D itu ruang metrik. X, D itu tidak lengkap jika setiap barisan Cauchy Xn di X itu tidak konvergen di X. Supaya lebih jelas, kita masuk ke dalam contoh ruang metrik tidak lengkap. Nah, misalkan X itu himpunan terbuka 0,1. Kemudian D-nya itu menggunakan metrik yang sama, yaitu dx, y sama dengan nilai mutlak x min y. Nah, di sini X, D ini bukan ruang metrik lengkap. Kenapa? Karena di sini itu terdapat barisan yang ada di barisan xn yang di X. Misal, kita ambil sembarang xn sama dengan 1/2n dengan n anggota n. Nah, kita tahu bahwa xn itu adalah barisan Cauchy kan? Nah, hal tersebut bisa didapatkan dengan mencari nilai limit dari n, m itu menuju tak hingga dari dxn, xm itu sama dengan limit n, m menuju tak hingga dari nilai mutlak 1/n min 1/m itu sama dengan 0. Nah, terbukti bahwa xn ini itu adalah barisan Cauchy. Dan hal tersebut juga menunjukkan xn itu tidak konvergen di X tadi dan nilai xn itu sama dengan 1/2n. Nah, itu konvergen ke 0 untuk nilai n menuju tak hingga. Dan 0 itu bukan anggota dari X, di mana X itu tadi kan himpunan terbuka 0,1 gitu. Jadi untuk membuktikan suatu metrik tidak lengkap, berarti kita cukup mencari suatu barisan xn tadi dan barisan Cauchy. Tapi kekonvergenannya itu tadi tidak di barisan tersebut kekonvergenannya itu tidak di barisan tersebut atau himpunan tersebut. Jadi, dalam ruang metrik itu berlaku tidak semua barisan Cauchy itu konvergen. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak salah atau kekeliruan saya dalam menjelaskan. Mohon dimaafin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.